Allahku yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu jadi oleh kehendak Tuhan. Manusia boleh merencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Itulah sebabnya kami perlu belajar apa yang dimaui Tuhan, hingga kehendak kami sejalan dengan kehendak Tuhan. Jika kami memahami kehendak Tuhan, kehidupan ini tidak mungkin gagal, berhasil dalam segala perkara. Terima kasih, doa untuk istri kami yang belum bisa bersama-sama tapi duduk di samping karena fisik yang masih perlu dijaga. Mari Tuhan berikan kekuatan. Dan Pak Sarijo, keluarga besar tidak bisa hadir, mari kami doakan supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan pernikahan Ayu besok bisa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, shalom. Kita diberkati Tuhan ya. Kita bersyukur oleh sebab kebaikan dan kemurahannya. Kita bisa datang, ini semua adalah kebaikan Tuhan. Kalau kita mengerti segala sesuatu jadi oleh kehendak Tuhan, tentulah kita tidak akan mengikuti kehendak kita sendiri yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Mari kita sama-sama membaca di dalam surat Ibrani, pasal yang ke-13. Kita baca ayat 19 dan 20 ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya, kita percaya pada Yesus, tidak boleh seenaknya sendiri, semuanya sendiri. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Ibrani yang berkata, dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Ya, jadi Paulus yang dalam penginjilannya sebagai rasul, dia tidak ingin membiarkan jemaat itu sekedar percaya. Ya, tidak diizinkan, tetapi perlu mengerti apa yang maunya Tuhan setelah kita bisa percaya kepada Tuhan, yaitu maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi tujuan berita Injil ini bukan hanya sekedar penginjilan. Ya, banyak orang yang menjadi penginjil sekedar penginjilan. Harus ditegaskan untuk kembali kepada Gembala Agung. Ya, jadi bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi kembali kepada kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya, kita banyak orang
menyampaikan Injil, menyampaikan sesuatu, mungkin seminar, tetapi tidak mengacu kepada, diarahkan kepada kita ini harus hidup digembalakan. Karena Yesus datang ini ditugaskan sebagai gembala, tapi gembala juga sebagai domba. Itu dialami oleh Raja Daud, berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dihentar ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Padahal Daud adalah seorang raja, seorang gembala yang menggembalakan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu tugasnya juga sebagai gembala domba. Ketika Yakub pergi ke Mesir mencari makan yang ternyata penguasanya adalah anaknya Sri Yusuf yang dianggap sudah hilang, tetapi Yakub dan anak cucu keluarga besarnya datang ke Mesir, berbeda dengan orang Mesir yang domba-domba, ya kambing domba, lembu sapi liar. Jadi anti dengan penggembalaan. Tetapi Yakub tetap ketika ditanya pekerjaannya adalah sebagai gembala domba sejak nenek moyangku. Maka diberi tempat di padang Gosen, tanah Gosen, yang tanah terbaik dikatakan, banyak rumput, hingga Yakub dan keluarga besarnya menggembalakan domba atas tempat yang sudah diserahkan kepada Yakub oleh Raja Firaun. Ini perlu kita ingat. Ya, jadi nenek moyang kita ini adalah gembala domba. Nah, ini juga saya dan saudara setelah menjadi orang Kristen, kita harus mau digembalakan. Tidak mengikuti pikirannya sendiri, maunya sendiri, rancangan sendiri, tidak. Kalau itu nanti dikerjakan, kita akan jadi ya domba-domba yang liar, yaitu seperti yang dimiliki oleh Firaun. Karena Tuhan datang ke dalam dunia menggenapkan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah sebabnya dia datang untuk menjadi gembala. Gembala itu punya karakter rela untuk domba. Domba juga rela untuk gembala. Karena Yesus gembala, tapi Yesus juga anak domba. Kepatuhan ketaatan gembala harus dicontoh oleh domba. Itulah sebabnya kalau memang ditugaskan oleh Tuhan sebagai gembala, harus menjadi contoh, menjadi teladan. Pemberita firman ini harus menjadi teladan. Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku. Ya ini, maka saya mendidik cucu saya antara Brian dan Jeffrey berbeda. Brian tak didik untuk taat. Karena akan ditugaskan menjadi gembala. Tidak boleh liar. Tidak boleh semaunya sendiri. Tidak boleh. Itu saya didik karena memang direncanakan nanti setelah selesai kuliah, dia sudah sebagai sarjana teologi, ditugaskan menjadi gembala domba. Nah, gembala ini harus juga menjadi domba.
taat kepada Gembala Agung. Ayo kita lihat di dalam Yohanes 10. Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu rela segalanya untuk domba-domba. Itulah sebabnya domba harus rela digembalakan oleh gembala yang baik. Jadi seorang gembala seperti saya ini untuk jemaat rela. Mungkin ya kayak Yesus, ya mungkin diejek, diolok, dicaci maki, rela demi tugas sebagai gembala. Ya kalau sampai marah-marah harus cepat sadar. Itu bukan karakter seorang gembala. Gembala itu rela kehilangan nyawa, mengorbankan nyawa untuk domba-domba. Jadi Yesus anak domba Allah juga rela mengorbankan nyawa demi melakukan tugas sebagai gembala. Sekali lagi seorang gembala itu ya contoh yang konkret Yesus rela. Untuk apa saja harus rela. Tidak boleh gembala tidak rela untuk tugas yang mulia. Nanti juga domba itu harus rela menjadi korban. Jadi bukan semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Ya ini bukan domba nanti. Bukan domba yang tergembala. Jadi domba yang liar. Kalau domba liar sama Kristen liar. Ya saudara. Kita nanti kan melihat contoh. Yang liar itu tidak di dalam penggembalaan. Tidak di dalam penyelamatan. Tidak di dalam tanggung jawab seorang gembala. Ya, kita akan melihat contoh ya. Kejadian 7 ayat 21 sampai 23. Kejadian 7 ayat 21 sampai 23. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap ya, yang berkeriapan di bumi, ya, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Terus demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan yang bersama-sama. Ya, jadi antara gembala dan domba itu dalam kebersamaan. Tidak boleh semuanya sendiri. Gitu. Ada penginjil yang tidak tergembala. Semuanya sendiri. Pokoknya menyampaikan firman. Nanti dapat berkat dan lain sebagainya. Ini banyak. Jadi tidak tergembala, tidak memberikan contoh, otomatis tidak bisa menekankan penginjilan itu untuk tergembala seperti
ajaran Rasul Paulus. Ya saudara, dikatakan demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera. Ini contoh keselamatan dan kebinasaan. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri, semuanya sendiri. Ya, kalau bisa ya dilakukan, tidak bisa tidak dilakukan, tidak seperti itu, saudara. Jadi kalau kita mencontoh kepada Yesus sebagai gembala, ikhlas, rela menyerahkan nyawa, kita juga dalam bentuk apapun ikhlas demi Yesus sebagai gembala. Dan di sini dicontohkan Nuh. Ketika zaman itu, wah manusia jasa liar. Seenaknya, semaunya, pernikahan seenaknya, dan lain sebagainya, pokoknya liar. Ya, tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Tuhan marah. Ya, menyesal membuat manusia, binatang-binatang di udara, di darat, laut yang saya jelaskan pada hari Minggu, semua itu harus dikuasai oleh manusia. Tapi manusia justru dikuasai oleh binatang, yaitu ular. Ya, berjalan pakai perut. Pokoknya kalau sudah bicara perut, wah sudah saudara. Ini kalau dikuasai oleh ular yang di dalamnya adalah iblis. Jadi orang Kristen yuk pokoknya perut. Tidak memperhatikan bahwa tergembala itu terpelihara. Ya lah, waktu itu hanya satu manusia, Nuh, mendapat kasih karunia Tuhan. Nah kasih karunia itu bentuknya bukan terus seenaknya semaunya. Ada perintah dari Tuhan kepada Nuh. Buatlah bahtera. Karena akan terjadi hujan lebat selama 40 hari, 40 malam. Nuh taat kepada suara gembala itu taat, saudara. Bukan seenaknya. Wah, ya seenak, wah, apa itu? Kemarau panjang kau buat bahtera di daratan. Untuk apa itu? Nuh kayak orang tidak waras. Mungkin sejauh itu penilaiannya. Nuh taat membuat bahtera. Ya sejarahnya sampai ratusan tahun. Berapa biaya itu saudara? Panjangnya, lebarnya, tingginya, dijelaskan. Tingkat 3, 1, 2, 3. Nah di situ juga walaupun binatang itu semua liar, tetapi ada yang mendapat kasih karunia seperti Nuh. Ketika pintu masih dibuka waktu itu, binatang datang sendiri. Binatang yang liar, binatang buas, binatang melata, semua masuk di bahtera itu. Itu merupakan kasih karunia Allah untuk memelihara kehidupan. Semua yang dalam bahtera itu kelihatannya rukun. Rukun saudara. Tidak ada saling menelan, saling nyaplok, saling ya pertengkaran, saling membenci, iri hati dan lain sebagainya. Tidak ada dalam sejarah itu. Dan setelah Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya, semua masuk di dalam. Tidak ada perkelahian, pertengkaran, tidak ada di dalam bahtera itu. Nah bahtera ini bahtera keselamatan dari hukuman. Itulah Yesus.
sebagai gembala. Kalau kita ini benar-benar mendengarkan suara gembala, patuh dan mengikuti gembala agung. Gembala berjalan di depan, domba-domba di belakangnya nurut. Ya, ciri-ciri domba yang digembalakan, ciri-ciri orang Kristen yang menjadi domba-dombanya itu nurut. Tidak membantah, tidak melawan. Binatang liar sekalipun, bangsa kafir sekalipun seperti saya dan saudara bangsa kafir. Bagaikan binatang liar, tetapi masuk percaya kepada Yesus. Dan setelah percaya, kita rela digembalakan. Jadi jangan seenaknya, jangan semaunya. Ya saudara, tidak boleh. Kita harus mendengarkan suara gembala. Kita ikuti. Ya, kita teladani gembala yang di depan. Di mana tuntunan gembala itu pasti kepada rumput yang hijau, air yang tenang pasti. Kalau saya dan saudara nurut suara gembala, gembala agung yang dipercayakan kepada gembala manusia seperti Petrus. Hai Simon, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Dia menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa hamba mengasihi Tuhan. Gembalakan domba-dombaku. Jadi seperti saya ini tidak sekedar, tidak semau saya sendiri. Saya harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saya harus sungguh-sungguh belajar firman Allah, harus sungguh-sungguh. Itu yang utama. Sampai mata saya kabur baca WA itu. Sulit saudara. Apalagi panjang itu. Saya minta tolong kepada istri untuk dibacakan. Kalau tab. Karena hurufnya besar saya bisa. Saya belajar itu. Ada petunjuk supaya saya periksa ke dokter ya nanti. Saya ada keinginan. Karena saya melihat bukti pendeta Yusak Kristanto yang di Teraji itu tanpa kacamata. Tapi apa itu? Silinder atau apa dimasukkan dalam mata itu. Kalau itu bisa terjadi dalam diri saya bisa membaca, kayak apa saudara? Ya, karena sudah memulaikan saya. Sudah 6 kali masuk ke 7 kali aku baca. Mulai Kejadian sudah sampai kitab Keluaran. Sudah mulai akan membaca bagaimana membuat tabernakel. Untuk tempat kediaman firman Allah 10 hukum. Supaya perjalanan bangsa Israel tetap dituntun oleh Shekinah Glory. Tiang awan pada waktu siang. Tiang api pada waktu malam. Ini penuntunan Tuhan. Dan yang dituntun Israel itu domba-dombanya Tuhan. Tapi banyak yang menggerutu. Banyak yang tidak taat. Maka semua mati yang lahir di Mesir. Umur 20 tahun ke atas semua mati. Kecuali Yosua dan Kaleb. Yang menyeberangkan sungai Yordan. Apa? Firman Allah. Di dalam tabut yang disalut emas luar dan dalam sama. Walaupun penyalutan lewat dalam. Yang di dalam dulu. Baru di luar. Tadi kalau Nuh kapal. Pakai aspal. Ya, ditutup dengan aspal. Supaya apa? Tidak bocor. Supaya semua yang di dalam, entah binatang liar, entah binatang jinak, entah karakternya seperti apa, semua selamat. Sama saya dan saudara, karakter kita berbeda-beda. Ada yang angkuh, sombong, ada yang merasa ini, ada. Itu tidak masalah. Asal kita mau digembalakan, mau mendengarkan suara gembala, ya akan diselamatkan. Yang saya kagum tuh, di dalam Bahtera kok tidak saling bertengkar. Itu contoh yang konkret untuk saya dan saudara.
Jangan suka bertengkar satu dengan yang lain. Kalau bisa ngalah, ya monggo. Mau berbuat apa, monggo. Silahkan dan lain sebagainya. Itu dalam pergumulan, terutama saya. Saya mendapat satu hikmat pengertian. Ya, yang mungkin tak sampaikan minggu besok atau minggu yang akan datang. Ya, karena minggu bulan depan 5 minggu. Yang pertama saya menyampaikan firman Allah. Yang kedua nanti Pak Timotius. Yang ketiga tamu. Ya, ketua MD yang akan datang ke sini. Mungkin saya sampaikan minggu pertama atau minggu keempat. Saya dapat tema yang luar biasa memberkati saya. Saya pergumulkan, ya ini yang saya pergumulkan terus. Setiap doa itu terus saya pergumulkan. Rasanya itu harus saya sampaikan. Tetapi sebelum saya sampaikan, saya harus paham dulu. Harus hidup seperti yang difirmankan Tuhan. Itu buat saya harus. Jadi bukan mengharuskan saudara. No, bukan mengharuskan orang masuk semua. Mereka meremehkan. Ya, semua meremehkan manusia. Dan semua mati binasa. Ini mungkin ya orang yang meremehkan penggembalaan. Ya monggo. Tapi ini contoh konkret, besok di waktu penghakiman tidak ada yang selamat jika kita keluar dari penggembalaan. Sekarang pasal 8 ayat 1. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ya, setelah terjadi musibah, air bah 40 hari 40 malam, ya bahtera terapung, terkatung-katung. Tapi Tuhan mengingat Nuh yang mendapat kasih karunia Allah itu. Maka dengan caranya Tuhan air surut dan kandas di gunung Ararat. Dibuktikan burung tunduk, gagak keluarlah, keluar. Burung merpati keluarlah, keluar. Tapi belum apa-apa, berarti belum tumbuh-tumbuhan belum mulai tumbuh. Setelah kedua keluarlah, kembali bawa daun. Dibawa kepada Nuh. Baru Nuh keluar dan semua dilepaskan. Tetapi setelah dilepaskan lainnya sejarah. Itu Tuhan berkata tidak akan dihukum lagi dengan air bah. Hujan untuk semua orang. Terang untuk semua orang. Gelap untuk semua orang. Dan sekarang bagaimana hidup tetap menghargai kasih karunia seperti Nuh. Ya, anaknya Nuh, Ham, kena kutuk. Sem dan Yafet diberkati. Ini anak 3 itu ada yang kena kutuk. Kenapa? Menceritakan ketelanjangan orang tua. Tapi Sem dan Yafet membelakangi, menutupi ketelanjangan Nuh. Ini saya dan saudara itu punya sikap yang menghormati kasih karunia Allah. Tidak suka menjelek-jelekan siapapun. Tapi kalau ada kesalahan, ditutupi, dibawa dalam doa. Kami belajar mendoakan siapapun, saudara. Ya, saya tadi didatangi oleh saudara Joko dan istri, senengku udah karuan.
dan WA mendoakan saya semoga Bapak Paulus dan keluarga diberi sehat. Puji Tuhan. Didoakan saya harus puji Tuhan. Saya senang sekali. Ya, saya senang sekali, saudara. Jadi kalau ada mendengar yang keluar dari sini kok menderita, saya doakan. Ya Tuhan tolong pelihara dari Eni juga ke sini. Tapi Handoko tidak. Tapi saya senang sekali. Nah ini yang mengubah karakter saya. Bukan saya terus membenci, terus pura-pura tidak tahu, dan lain sebagainya. Tidak ada. Yesus tidak seperti itu. Bahwa dia berkata, aku datang. Bukan mencari orang benar. Tetapi mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk dosa itu dihapus. Untuk selamat, menghadapi apa saja. Untuk diselamatkan. Saya kalau berdoa untuk dia, tempat ibadah itu di bawah pohon besar. Waduh, nah rumahnya Sumeh, Mbak Sumeh dan Daniel anaknya, ya jadi homestay di bawah pohon besar. Ketika mau masuk ke situ melihat pohon besar, mereka minta maaf. Tidak jadi nginap di sini, takut kayu itu roboh. Kayu bisa roboh, tapi juga bisa tegak. Kalau Tuhan tegakkan, tegak. Kalau mau dirobohkan, roboh. Jadi Tuhan berkuasa. Saya berdoa, Tuhan tolong. Kalau terjadi sesuatu, jemaatmu, kau jaga, kau lindungi. Apalagi tempat untuk ibadah itu. Engkau jaga, engkau lindungi. Segala satu bisa jadi, tapi Tuhan berkuasa. Mendatangkan angin untuk meniup air. Ya saudara, Tuhan berkuasa. Apa saja dalam situasi yang seperti apa, Tuhan berkuasa memelihara. Saya merasa dipelihara Tuhan. Saya merasa kagum dengan Tuhan. Maka saya tidak mau main-main dengan Tuhan. Ya, mantan sekretaris bendara datang ke tempat saya. Saya ceritakan semua. Saya senang sekali. Karena ketika istri saya sakit dalam grup, tidak ada komen sama sekali. Tapi mau datang ke rumah sakit, tahu sudah pulang, datang ke sini. Waduh, luar biasa. Penuh sukacita. Aku senang. Ini sahabat apa? Sahabat hidup dalam keselamatan. Jikalau taat kepada firman. Karena firman, Yesus berkata, aku roti. Ya, roti yang turun dari surga, itu Yesus. Itu roti, asalnya dari tepung. Tepung ini bisa menyelamatkan orang yang hidup di dalam celaka. Ayo kita lihat contoh. Di dalam 2 Raja 4 ayat 39 dan seterusnya. 2 Raja-Raja 34. Nih. Maaf ya. 2 Raja-Raja 4, ya, 4 ayat 39 sampai 41. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya,
Berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai Maut abdi Allah." ada di dalam kuali itu. Hai abdi Allah, terus Dan tidak tahan mereka memakannya. wah, jadi labu liar, mematikan hidup liar itu, mematikan, ya saudara. Terus Tetapi berkatalah Elisa, apa katanya? "Ambillah tepung." Ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, Ya, "Cedoklah sekarang cedoklah sekarang. bagi orang-orang ini Ya, supaya mereka makan." ya, Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. ya. Punya tepung. Masukkan dalam kuali tepung bahan roti. Seperti janda Sarfaat. Hanya punya tepung sedikit. Akan diolah menjadi roti. Dimakan bersama anaknya. Ketika tidak jajan selama 3,5 tahun. Elia diperintahkan bukan kepada janda-janda Israel. Tapi janda kafir. Ya, janda itu taat kepada firman Allah. Seperti Nuh taat kepada firman Allah. Seperti Abraham taat kepada firman Allah. Janda Sarfat itu taat kepada firman Allah. Apa kata Elia? Berilah aku dulu roti bundar kecil. Yang kecil, bukan yang besar. Bukan yang 9 diminta, yang 1. Yang kecil. Karena kata firman Allah, gandum atau gandum dan minyak tidak akan habis sampai turun hujan. Dia taat, dilakukan, dibuat roti, dan ternyata menyelamatkan Elia, menyelamatkan janda dan anaknya. Demikian juga zaman Elisa. Tidak ada makanan. Adalah labu liar, sayur liar. Diambil buahnya, dipotong-potong. Dimasak dalam kuali. Tapi setelah dimakan, ada maut dalam kuali. Elisa berkata, ambillah tepung. Lemparkan dalam kuali. Dan cedoklah setelah tepung dilemparkan dalam kuali. Apa hasilnya? Jadi makanan yang enak. Saya dan saudara mungkin orang yang liar, yang pun noda, cacat celah, dosa yang luar biasa. Tetapi kalau bisa menerima tepung, menerima firman Allah, menerima Yesus sebagai roti hidup. Di dalam keliaran kita, di dalam dosa kita, tidak membawa maut. Ini semua digenapkan. Kalau kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh. Patuh. Taat kepada firman Allah. Wah, luar biasa, saudara. Luar biasa. Orang yang taat pada firman Allah mengutamakan. Rasul Paulus sangat mengutamakan firman Allah. Mendahulukan firman Allah. Ya, bukan mendahulukan apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan disediakan oleh Allah. Yang membawa maut berubah menjadi membawa hidup. Tadi saya katakan, janda Sarfat mengolah tepung dan minyak sedikit untuk dimakan bersama anaknya, setelah itu akan mati. Tapi justru taat perintah firman Allah yang disampaikan oleh Elia. Dia hidup dan anaknya terpelihara. Ini perlu kita belajar, saudara. Sebagai domba itu taat kepada gembala, yaitu firman Allah. Taat, patuh. Orang yang hidup dalam kasih karunia seperti Nuh itu taat. Tidak menggunakan logika, akal. Akal kita sangat terbatas. Apa yang kita lihat mungkin menakutkan, kita jadi takut. Ya.
Dalam kuali ada maut, takut mereka. Tapi Elisa, tidak usah khawatir. Lemparkan tepung di dalam kuali. Dilemparkan. Yang maut berubah. Membawa kepada hidup. Saya, orang yang liar, bangsa kafir. Orang yang liar. Sungguh-sungguh liar. Tetapi Allah memberikan kasih karunia kepada saya. Maka saya selalu berpegang teguh kepada firman Allah. Seperti apapun, saya harus menempatkan firman Allah yang utama. Lebih dari segala-galanya. Karena dengan sikap itu, kelebihan Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala yang kita perlukan. Disediakan. Jadi kalau saya hidup sampai sekarang ini. Karena Tuhan. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Diuji dengan sakit. Ya, tiap minggu harus kontrol. Sekarang sudah diperpanjang. 1 bulan. Ya. Yang sakit paru-paru. Artinya kemasukan cairan. 1 bulan. Prostat 1 bulan. Tapi jantung 2 bulan. Kalau itu tidak sembuh nanti. Saya akan datang kepada dokter mata. Katanya diap. Mau datang ke sana. Kalau sampai mata saya bisa pulih. Wah, luar biasa. Saya akan makin bergaul dengan firman Allah. Tidak menggunakan tab. Tapi menggunakan Alkitab. Itu kerinduan saya. Saya akan bergaul dengan Allah. Sampai akhir hidup saya. Ya, itu yang saya rindukan. Karena apa? Kalau kita paham firman Allah, kita melakukan firman Allah, kita akan hidup. Walaupun mati, akan dibangkitkan oleh Yesus sebagai gembala yang agung. Memberikan teladan dia mati, tapi ya dia bangkit, dia naik ke surga. Sama, kita nanti yang patuh dengan gembala. Walaupun kita mati, kita akan bangkit dan kita akan naik ke surga. Ini 100% buat saya pribadi, meyakini. Maka saya tidak takut dengan apapun, asal. Walaupun itu liar, walaupun itu binatang liar, kalau mau masuk ke Bahtera Nuh, selamat. Dalam bentuk apapun, Tuhan bisa menyelamatkan. Kita baca dalam Galatia 3, ayat yang ke-7. Galatia 3, ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ya. Hidup dari iman. Mereka itulah anak-anak Abraham. Janda Sarfat, iman kepada firman. Saya mengimani firman Allah. Saya mengimani. Doa saya dijawab. Doa saya dijawab. Saya yakin kalau Tuhan saya tempatkan yang paling utama. Saya terpelihara. Walaupun mati, bangkit. Seperti Yesus mati oleh karena dosa saya. Rasul Paulus katakan, dia mati karena saya. Dia yakin. Kalau Yesus mati dan bangkit naik ke surga, Rasul Paulus juga, kalau mati, bangkit naik ke surga, saya juga. Kalau saya mati kapanpun, saya akan dibangkitkan dan saya naik ke surga. Kalau tidak memiliki iman seperti itu, saudara, mudah terseret dengan suara lain, gembala lain. Ya, gembala lain itu membawa suara lain.
Tidak seperti Yesus, gembala yang baik, memberikan nyawa untuk domba-domba. Sekarang saudara harus memperhatikan, siapa yang menyuarakan suara gembala itu? Kalau yang menyuarakan suara gembala itu, mereka hidup di dalam kebenaran firman yang disampaikan. Harus kita ikuti, harus kita hormati. Tapi kalau berita itu sekedar menyampaikan firman Allah, bukan mewakili Tuhan sebagai gembala, itu akan mengalami satu kesalahan. Ketika tidak ada hujan 3,5 tahun, semua akan mati. Tapi janda Sarfat hidup. Elia yang hanya punya jemaat 1, 2 anak kecil, dia hidup terpelihara. Saya juga harus yakin, saya akan terpelihara. Kalau saya mendengar suara gembala, pasti terpelihara. Dan jemaat yang saya pelihara, lewat firman Allah juga pasti terpelihara. Itu keyakinan saya. Saya tidak pernah tergoncang dengan apapun. Saya sangat-sangat yakin. Saya melihat fakta. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang taat, dipelihara oleh Tuhan. Tidak peduli situasi seperti apapun. Ya, dalam kuali hanya makanan, sayur liar, labu siam liar, membawa maut, tetapi oleh tepung, bahan gandum, dimasukkan menjadi tidak membawa kematian. Jadi seorang gembala harus menyampaikan dengan kepastian hidup oleh suara gembala, oleh suara firman. Karena yang bersuara, yaitu suara gembala, membuktikan dia mati. Ya, dia mati disalib. Tapi dia pada hari ketiga bangkit. Dan 40 hari dia naik ke surga. Ini ada bukti, ada saksi dalam Alkitab. Bukan karangan. Maka dikatakan, Allah bukan di gunung ini. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah roh dan kebenaran. Ini penting saudara paham. Supaya di mana saja saudara berada, jangan lupa Allahmu itu adalah suara. Allahmu itu adalah firman. Allahmu adalah roh. Maka kalau kita datang kepada Tuhan, harus datang dengan roh dan kebenaran. Jujur. Sejujur-jujurnya. Dalam segala hal, jujur. Saya tadi dipanggil untuk masuk. Istriku menemukan uang jatuh di kamar. Di bawah. Ini uang siapa, Pak? Oh, ini uang saya. Saya merasa jatuh, tak cari, tidak ada. Karena mata sudah kabur. Ditemukan oleh istri. Istriku jujur luar biasa. Ya, istriku jujur luar biasa. Luar biasa. Ya, uang apapun dia tidak pernah mau merusak. Bahkan walaupun aku menyimpan uang di saku, tidak pernah istriku mau melihat. Berapa uang Bapak? Tidak pernah. Data uji. Kejujurannya luar biasa. Ya, ini uang disimpan, Bu. Simpan, Bu. Tapi nanti kalau ibarat keperluan mungkin untuk sosial, untuk apa? Ambil, lakukan. Sisa berapa? Disampaikan. Masih sekian, Pak. Ini saya kagum. Ya, punya istri yang jujur. Banyak punya istri. Perempuan tidak jujur kepada suami. Ya saudara, banyak dusta kepada suami. Hingga mendatangkan malapetaka. Ya, kalau kita ini sungguh-sungguh saudara. Suami jujur kepada istri. Istri jujur kepada suami. Syarat mutlak harus jujur kepada Tuhan.
Kalau jujur kepada Tuhan, roh kejujuran diturunkan kepada suami, diturunkan kepada istri, diturunkan kepada anak, diturunkan kepada cucu. Seperti Abraham, diberkati kamu dan anak cucu. Sekarang pasal 4 Galatia ayat 29 sampai 31. Pasal 4 ayat 29 sampai 31. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging. Siapa yang diperanakkan menurut daging? Ya saudara, ini Hagar. Dia hamba Sarah. Disodorkan untuk menjadi istrinya. Cepat punya anak. Semua kita ini anak-anak daging. Dilahirkan oleh daging. Tetapi teruskan. Menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ya, demikian juga. Ya dikatakan, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging. Menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Teruskan. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Terus. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Iya. Yang dimerdekakan oleh anak. Merdeka dengan sungguh-sungguh. Anak itu siapa? Yesus. Yesus anak siapa? Anak Abraham. Iska anaknya siapa? Esau dan Yakub. Berbantah-bantah. Gambaran roh dan daging. Selalu dalam hidup saya ini. Daging berkehendak begini. Tapi roh tidak mengizinkan. Bertolak-tolakan. Bertempur di dalam kehidupan saya. Tapi roh harus mengalahkan yang bersifat daging dalam diri saya. Itu pergumulan saya. Jadi saya tidak boleh sampai daging saya mengalahkan roh. Roh harus mengalahkan daging. Esau sebagai pemburu. Daging ini sifatnya mengejar. Tapi Yakub sebagai gembala. Yang penting menggembalakan domba. Sewaktu-waktu. Ada saatnya, ada waktunya. Apa? Sikap yang bersifat karakter daging seperti Esau. Gagal mencari. Kelaparan. Hak kesulungan ditukar dengan makanan yang menjadi miliknya Yakub. Yakub rela memberikan makanan demi hak kesulungan. Ketika Iska matanya buta kabur, akan menurunkan berkat kesulungan. Esau disuruh berburu. Supaya dimasak kesukaannya Iska. Tapi Ribka, istrinya tahu. Ya, tahu apa kesukaan bapaknya, daging. Suami Ribka, Iska, daging. Karena Ribka mencintai Yakub sebagai gembala. Suruh menyembelih dombanya. Dimasak sesuai dengan kesukaan Iska. Setelah dimakan. Tetapi Yakub ketakutan karena berbeda. Berbeda kulit, berbeda karakter. Berbeda sifat tabiat dengan Yakub. Yakub kulitnya halus, tapi Esau berbulu. Tidak kurang akal. Ribka menyembelih domba. Ya, kulitnya untuk membalut
di mana yang kelihatan licin. Dan dimasak, langsung berkata, Bapa, ini kesukaan Bapa daging sudah disiapkan. Loh, kok cepat sekali kamu? Benar, kamu Esau? Ya Bapak. Kalau suara-suara Yakub, tapi diraba, tapi fakta di luar, ternyata Yakub dianggap Esau. Karena Yakub punya hak kesulungan. Berkat turun kepada Yakub, bukan kepada Esau. Ketika Esau sudah mendapatkan buruan, dimasak sesuai dengan kesukaan bapaknya, ditolak, sudah terlanjur. Turun kepada adikmu. Ini saudara, orang yang sungguh-sungguh taat soal penggembalaan itu, dipelihara, diberkati Tuhan pada saatnya. Tidak akan kekurangan. Diberkati punya hak sulung menjadi keturunan Abraham. Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Yesus, saya dan saudara bagaikan Ishak, bagaikan Esau dan Yakub. Sama-sama ke gereja, sama-sama diajar firman Allah. Tapi ada yang mau bertolak-tolak melawan daging. Ada yang mau seenaknya. Semaunya sendiri. Yang penting daging puas, yang penting kehendak hawa nafsu puas, yang penting ini itu dan lain sebagainya yang ditampilkan. Tapi satu kali kelak bisa gagal. Menangis meraung-raung Esau. Ya, Ishak jawabnya, sudah tidak ada lagi. Sudah turun kepada adikmu. Maka taat ini contoh. Sebagai gembala, taat ini juga harus diikuti sebagai domba. Bapaknya taat, anaknya juga harus taat. Cucunya juga harus taat. Ya saudara, Ishak dipilih oleh Tuhan. Ismail diusir oleh Sarah bersama ibunya. Hanya menjadi bangsa besar. Tetapi bukan yang berhak menerima janji. Ini Alkitab. Juga diteruskan sama dengan hukum Taurat untuk Israel. Tapi kasih karunia untuk orang yang percaya. Saya dan saudara termasuk diberi kasih karunia. Keturunan Abraham yang percaya adalah anak-anak Abraham. Bagaimana saudara sekarang ini? Dalam pergumulan hidupmu. Melawan daging. Tapi saudara lebih suka berburu daripada mengutamakan penggembalaan. Itu hak Esau dan hak Yakub. Kalau Yakub sangat-sangat mendambakan soal menggembala domba. Tapi Esau sangat mendambakan berburu mengejar daging, mengejar daging, mengejar daging. Satu kali saat gagal. Tapi gembala ya seperti Yakub, setiap saat ada domba yang dikorbankan. Setiap saat saya dan saudara menunjukkan sikap taat kepada gembala. Karena nenek moyang kita, bapak kita, yaitu Abraham, taat. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tidak tahu nasib kita besok itu apa. Lusa apa.
Masa tua kayak apa? Yang masih muda-muda itu tidak tahu. Nanti kalau aku tua kayak apa hidup saya? Tidak tahu, saudara. Tetapi Bapak kita Abraham, orang beriman yang percaya kepada firman, tidak perlu takut. Tidak perlu takut akan memiliki tanah pusaka, yaitu kerajaan Allah. Tidak perlu kita berpikir terlalu jauh, berpikir soal dunia ini. Seberapa berkat dari Tuhan, itulah hak kita. Ya, tidak bisa kita iri dengan si A, si B, si C. Yang perlu kita iri, yang kita cemburui adalah bagaimana orang itu hidup bersahaja, tapi patuh taat kepada firman Allah. Daripada orang kaya yang tidak taat, tidak patuh pada firman Allah. Untuk apa semuanya? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Yesus Gembala taat. Abraham taat. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, hanya taat kepada firman Allah. Urusan hidup kita sampai masa tua. Seperti Abraham diberkati masa tua dalam segala hal. Karena apa? Taat. Yesus sebagai gembala, taat. Saudara sebagai kepala keluarga, taat. Taat. Kalau itu taat kepada Tuhan lebih dari semuanya. Dari anak, kepada orang tua, kepada anak, ya kepada siapa saja. Menempatkan Tuhan yang utama. Nasib kita, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dibuktikan oleh Abraham taat. Diberkati masa tua dalam segala hal. Puji Tuhan. Usiaku yang begini, aku sudah mulai merasakan, menikmati apa yang dialami oleh bapak saya. Yaitu Abraham, karena saya percaya kepada Yesus sebagai gembala yang baik. Yang mengorbankan nyawanya demi domba-domba. Dibuktikan Yesus. Iya, saudara. Dia begitu taat. Walaupun dia Allah, tapi tidak menganggap setara dengan Allah. Dia merendahkan diri, menjadi seorang hamba sama dengan manusia. Dia mati di atas kayu salib. Saya dan saudara diajak supaya punya pikiran dan perasaan yang sama. Seperti yang ada dalam Yesus. Mari kita baca saja ayatnya, Filipi 2, ayat 5 sampai 8. Filipi 2, ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, mungkin rupa Allah, wah mulia, wah kaya, wah segala punya. Menganggap tidak punya apa-apa. Ya, dianggap tidak punya apa-apa. Itu semua dari Tuhan. Mau diambil sekejap hilang. Tapi kalau Tuhan mau pelihara, bagaimanapun juga tetap dipelihara. Teruskan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai manusia, saya dan saudara manusia bisa taat. Tapi bisa tidak taat. Mana yang menang? Taat atau sembrono atau sembarangan dan lain sebagainya. Tuhan yang menilai, saudara. Kalau saya dan saudara punya iman taat, benar-benar taat, tidak peduli apapun, taat. Firman Allah yang utama.
kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kejujuran rumah tangga kita. Saya merasakan, ya saya selalu bersaksi kepada teman-teman hamba Tuhan. Saya tidak pernah berharap pada anak maupun cucu kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapapun. Binatang liar semua bisa selamat karena Tuhan memakai Nuh. Iya saudara, seperti Elia hidup memakai janda yang melarat, tapi taat kepada firman Allah. Kalau saya dan saudara bisa taat kepada firman Allah, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan. Teladan ketaatan adalah Yesus anak Abraham. Abraham taat. Saya dan seorang percaya bagi anak Abraham. Yang taat pasti dipelihara. 100%. Jangan sampai goyah. Kalau saudara taat sungguh-sungguh, tidak banyak dalih, tidak banyak alasan. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Hidup masa muda sampai masa tua dipelihara oleh Tuhan. Terjadi goncangan seperti apapun, tidak perlu takut. Pernah terguncang dengan Lot, rebutan tempat penggembalaan. Tapi Abraham mengalah. Silahkan pilih. Kalau kamu ke kanan, aku kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Silahkan pilih. Lot memilih dengan pandangan mata. Tetapi Abraham memilih dengan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan berkata kepada Abraham, pandanglah, pandanglah. Kalau Lot memandang bukan dari suara Tuhan, suara hatinya sendiri. Tempat itu makmur, banyak air, banyak rumput, aku pasti gagal. Tapi Abraham, pandanglah ke timur, barat, utara, selatan. Jalanilah, dijalani. Jadi milik pusaka kepada keturunannya. Walaupun menghadapi musuh-musuh bangsa, bangsa Kanaan, Filistin, semua dikalahkan oleh orang yang sungguh-sungguh taat kepada firman Allah. Yang terakhir Kolose pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kolose pasal 3 ayat 20 sampai 23. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bagaimana saudara dengan orang tua? Taat atau suka melawan? Itu Tuhan bisa menilai. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Aku kadang-kadang menyakiti hati anak, tapi saya menyesal. Jangan sampai aku menyakiti hati anak-anakku, supaya hatinya tidak tawar. Aku jangan menyakiti, karena ini, karena itu, jangan menyakiti. Aku harus berdoa, apa yang harus saya katakan pada anak-anakku? Teruskan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Taati Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Taat. Ya, tidak. Teruskan. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu kepada Tuhan taat. Patuh diperintah apapun taat. Satu ayat lagi, 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
dan bukan untuk manusia. Jadi semua yang kita lakukan, ketaatan kepada Tuhan sebagai manusia, dasarnya firman Allah. Tidak ada Tuhan itu membenci orang yang jujur. Ya, seperti Yakub jujur, mengabdi, mencintai Rahel, tapi tidak biasa, harus Lea dulu, harus jujur. Dia mengabdi lagi 7 tahun. Dia minta mau kembali, dia tidak boleh mengabdi lagi. Apapun yang dikatakan oleh Yakub, diberkati Tuhan. Domba belang-belang jadi belang, berbintik-bintik jadi berbintik-bintik. Yakub diberkati. Ini sejarah orang yang sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan, orang yang jujur kepada Tuhan, taat. Orang yang tulus kepada Tuhannya pasti disayang. Ya saudara, seperti Yusuf tulus jujur untuk tidur bersama-sama dengan istri Potifar. Dia menolak, jubahnya direbut. Menjadi tanda bukti otentik bahwa Yusuf katanya memperkosa istrinya Potifar. Yusuf masuk penjara. Masuk penjara, ada jalan keluar. Ya, dia menebak impian Firaun. Yusuf diangkat menjadi orang pertama, kecuali tahta. Tapi dia dipercayakan memimpin di Mesir. Dan dipercayakan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Yang ada orang tuanya, saudara-saudaranya. Itulah kerinduan saya. Saya menyelamatkan orang tua saya tetap di dalam iman. Dan saudara-saudara saya tetap dalam iman. Saya ingin menangkan jiwa. Terbukti. Di Cuelo tadi ya sudah, wah goncang luar biasa. Tapi lewat pukulan yang berat. Kembali ke tempat ini. Disediakan seorang pelayan. Yang saya percaya saudara Timotius. Ya, dia benar-benar diterima di sana. Mereka merasa dipelihara oleh Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Karena gembala yang sekarang ini sudah tua, tidak bisa apa-apa. Mata sudah kabur. Tidak pernah menyampaikan firman Allah. Dipercayakan kepada David. Tapi sekarang dipelihara oleh Tuhan. Lewat suara firman yang disampaikan oleh orang yang taat. Nanti hasilnya saudara. Semua akan dirasakan. Orang yang taat seperti Abraham. Orang yang taat anak-anak Abraham. Orang yang taat seperti anak Eska. Yaitu Yakub. Diberkati oleh Tuhan. Mari pemain musik. Mataku tertuju padamu. Kita tujukan mata kita. Segenap hidupku, penyerahan penting. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu.
bagi mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, basuh rencanamu, untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Wah, luar biasa saudara. Masa depan kita luar biasa. Diberkati Tuhan. Tidak akan kekurangan apapun juga. Oh haleluya. Sekali lagi ku mau mengikuti. Mari Bapak Timotius tampil ke depan dalam doa. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mau mengikuti kehendak-Mu, mengikuti penuntunan-Mu ya Tuhan, sebagai gembala yang agung, gembala yang sudah rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Kami tidak mau lagi hidup liar, tetapi kami mau masuk dalam penggembalaan, bagaikan ada di dalam bahtera Nuh. Tidak semua binatang itu binatang jinak, tapi juga ada binatang-binatang liar yang disebut sebagai binatang haram dan binatang yang halal. Tetapi semua ketika masuk dalam bahtera Nuh, semua taat, semua tunduk, dan di dalam satu pemerintahan Nuh sebagai gembala di dalam bahtera. Itulah keselamatan di luar penggembalaan Tuhan, berarti di luar daripada keselamatan. Tanpa kami mau digembalakan oleh gembala yang agung, berarti kami bagaikan binatang liar. Tidak ada jaminan keselamatan. Seperti pada waktu Tuhan mau hukum dunia, semua di luar bahtera mati binasa, baik binatang ataupun manusia, semua mati. Itulah gambaran daripada kami mau tunduk dan taat kepada perintah Tuhan.
Memang kami adalah bagaikan kehidupan yang liar, bagaikan labu yang liar, sehingga menimbulkan maut. Tetapi lewat tepung yang dilemparkan ke dalam kuali, di situ menghentikan atau menjadikan labu liar itu ya terhindar daripada maut. Tepung itulah gambaran daripada Kristus. Karena Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Memang dulu kami adalah kehidupan bagaikan labu liar atau binatang liar. Tetapi ketika Yesus datang dalam dunia sebagai roti yang hidup, maka disitulah kami diselamatkan. Tidak ada maut lagi, tetapi yang ada adalah keselamatan. Oh Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang setia, hati yang taat, supaya kami taat di dalam penggembalaan, supaya kami tidak menjadi kehidupan yang liar, yang tidak ada jaminan keselamatan. Tetapi ketika kami masuk dalam penggembalaan, di situ kami menyatu dengan Tuhan dan kami mendapatkan jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa mendidik kami untuk kami menjadi kehidupan-kehidupan yang selalu menghargai akan kemurahan Tuhan dan kami boleh setia taat kepada Tuhan. Terima kasih. Pakai dan urapi senantiasa hamba-Mu, bahkan Ibu Gembala yang dalam masa pemulihan ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita semua mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah ia berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga saudara, bahkan memberkati saudara dari sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.